Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Izan Bahtiar, lalu saudari Aulia Rianisa, Abdurrahman, Sofiyah, Arif Rahman, dan Indra akan mempresentasikan materi. Materi yang akan kami bahas adalah instrumen dan analisis data. Pembahasannya sendiri meliputi pengetahuan pengertian instrumen, penyusunan instrumen, jenis-jenis instrumen, pengertian dan tujuan analisis data, serta langkah proses dan macam-macam analisis data. Baik, untuk yang bertugas saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian instrumen. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrumen adalah alat pakai yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu serta sarana penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan pengolahan. Sedangkan secara umum, instrumen adalah alat pakai yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau sumber informasi yang kemudian nantinya akan diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan untuk disajikan data-datanya secara sistematis untuk menjawab permasalahan atau persoalan dalam penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah seorang peneliti tersebut, karena seorang peneliti itu ketika mencari atau mengumpulkan data informasi, peneliti itu langsung terjun langsung ke lapangan, dan seorang peneliti dapat merasakan atau mencermati secara langsung data-data yang diterima. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, peneliti hanya mengandalkan data yang berasal dari angket atau kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini harus mempertimbangkan perasaan dari responden. Jadi jumlah item disedikitkan dan mengumpulkan data yang konkret agar tidak menimbulkan rasa bosan kepada responden. Nah, kemudian menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi. Karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang suatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian. Yang pertama, langkah awal ialah analisis variabel penelitian, yakni mengkaji menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Kemudian, yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Nah, dalam menetapkan jenis instrumen ini, penelitian ini mengikuti teknik pengumpulan datanya. Jadi, bisa digambarkan ya, teknik itu sebagai caranya dan instrumen itu sebagai alatnya. Misalnya peneliti ingin mengumpulkan data dengan teknik wawancara, maka peneliti itu harus menyiapkan instrumen wawancara atau pedoman wawancaranya, yaitu yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Ada dua jenis, tes dan non-tes. Nah, tes ini biasanya digunakan untuk mengetahui atau mengukur kemampuan atau pengetahuan dari responden. Dan yang non-tes biasanya digunakan untuk mengukur pendapat atau sikap dari responden. Selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen.
Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, kemudian waktu yang dibutuhkan. Nah, abilitas yang dimaksud adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya nih, kalau diukur dari prestasi belajar, maka abilitasnya prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya keempat, peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Nah, jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat, peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Nah, kemudian langkah yang kelima, langkah yang terakhir, instrumen sudah dibuat. Sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya membuang instrumen yang tidak perlu atau menggantinya dengan item yang baru atau perbaikan isi dan redaksi bahasanya. Nah, dari penjelasan langkah-langkah tersebut, kira-kira kalau digambarkan jadi seperti ini. Variabel akan melahirkan subvariabel, kemudian subvariabel ini melahirkan indikator-indikator. Nah, indikator ini harus jelas ya, sumber datanya dan dari mana dan oleh siapa saja. Nah, kemudian menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Nah, dan selanjutnya setelah itu menyusun item atau pertanyaan yang sesuai dengan jenis instrumen. Dan langkah yang terakhir, menguji coba instrumen yang digunakan untuk revisi instrumen tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk instrumen. Yang pertama, bentuk instrumen tes, yaitu berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat dan kemampuan dari subjek penelitian. Yang kedua, lembar instrumennya berupa soal-soal tes. Kemudian macam-macam tesnya itu ada tes kepribadian, tes minat, tes sikap, tes prestasi. Kemudian yang kedua, bentuk instrumen angket atau kuesioner. Disebut sama dengan metodenya, yakni angket atau kuesioner. Kemudian berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Kemudian bentuk-bentuk kuesioner, yaitu bentuk terbuka, bebas menjawab. Yang B, kuesioner tertutup, memilih jawaban yang tersedia. Yang C, kuesioner langsung, menjawab pertanyaan seputar dirinya. Yang D, checklist, isinya daftar isi yang tertutup dan kemudian diberi tanda centang. Yang E, skala bertingkat, isinya tentang pertanyaan bertingkat seperti skala sikap setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, bentuk instrumen interview, yakni instrumennya disebut pedoman wawancara atau interview guide. Kemudian interview dapat bersifat bebas atau tanpa pedoman. Kemudian buat suasana tenang, nyaman dan bersahabat agar sumber dapat. Baik, saya akan menjelaskan lanjut tentang pengertian analisis data. Pengertian analisis data di sini yang diartikan sebagai upaya pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data dapat dengan mudah dipahami dan dimanfaatkan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Yang kedua, tujuan analisis data mendeskripsikan data biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi sehingga dapat dipahami karakteristiknya data tersebut. Dalam statistik, kegiatan mendapatkan data yang dibahas pada statistik deduktif. Dan yang kedua, membuat indikasi.
atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel statistik, kesimpulan yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan pendugaan estimasi. Dapat pengujian hipotesis. Dalam statistika, kegiatan membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau sampel ini dibahas pada statistik inferensial. Terus masuk di dalam langkah-langkah dan prosedur analisis data. Jadi ada 3 di sini, saya akan menjelaskan. Yang pertama, tahap pengumpulan data dilakukan melalui instrumen pengumpulan data. Dan yang kedua, tahap deining, yaitu memeriksa kejelasannya dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data. Dan yang ketiga, tahap coding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel yang diteliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Indra Maharani akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan proses analisis data dan juga macam-macam analisis data. Langsung saja ke materinya. Dalam melakukan proses analisis data, setidaknya ada 6 tahap yang harus kita lewati, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Tahap awal kegiatan analisis data adalah pengumpulan data untuk dianalisis. Yang kedua, tahap penyuntingan, yaitu proses pengecekan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, tahap pengkodean, yang merupakan proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua pernyataan pada instrumen untuk mengumpulkan data berdasarkan variabel yang sedang dipelajari. Yang keempat, tahap pengujian, yaitu proses pengujian kualitas data, baik dari segi validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang kelima, tahap mendeskripsikan data, yaitu proses menggambarkan data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram. Yang keenam, tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian proposisi, apakah itu dapat diterima atau ditolak, apakah itu memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap ini, nanti kesimpulan atau keputusan akan dibuat. Kemudian memasuki yang kedua, yaitu macam-macam analisis data. Yang pertama ada analisis data kualitatif. Kualitatif itu sendiri mengandung makna bahwa penelitian yang dilakukan kualitas deskripsinya harus jelas sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan. Yang kedua ada analisis data kuantitatif, yaitu kuantitatif sendiri mengandung makna bahwa penelitian yang dilakukan harus berdasarkan rumus perhitungan yang berlaku pada jenis penelitian tersebut. Yang ketiga, analisis data taksonomik, yaitu teknik analisis data yang bertujuan memberikan domain pada setiap permasalahan suatu penelitian yang dijadikan sasaran atau sampel pada penelitian tersebut. Kemudian ada analisis data interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif. Tentunya teknik analisis data ini memiliki 3 alur. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir adalah analisis data isi. Analisis data isi ini merupakan penelitian yang sumber datanya didapatkan dari media massa. Unsur yang terdapat dalam teknik analisis data isi adalah teknik simbol coding, yaitu mendeskripsikan sebuah kode yang terdapat isi penjelasan di dalamnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab, bisa menggunakan media Telegram.
Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.